Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Ada sesuatu yang menarik di media sosial karena ada seseorang yang melempar sebuah emosi yang mempertanyakan tentang amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh orang NU seperti yasinan, tahlilan, manakiban dan lain sebagainya, yang mana setelah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ada makanan, dan menganggap hal-hal seperti itu adalah hal-hal bid'ah. Karena hal ini dianggap bertentangan seperti yang kita pahami sebagai orang-orang NU, maka ramai di kolom komentarnya. Ada perdebatan-perdebatan yang terjadi. Seperti apa selengkapnya? Yuk kita baca ya. Serius nanya, tahlilan sama dengan dapat makanan. Yasinan sama dengan dapat makanan. Maulidan sama dengan dapat makanan. Pertanyaannya, seandainya amalan-amalan bid'ah itu diadakan tanpa ada makanan, apakah masih ramai yang akan menghadirinya? Orang ini menganggap bahwasanya amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang NU itu bid'ah. Ya, kita sama-sama tahu lah, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi kemudian diada-adakan pada zaman sekarang. Dia menganggap amalan-amalan yang dilakukan oleh orang NU itu tahlilan, yasinan, manakiban, maulidan itu bid'ah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sholat berjamaah di masjid atau kajian ilmu syar'i yang diadakan tanpa menyediakan makanan sangat jarang yang menghadirinya atau bahkan tidak pernah sama sekali? Ada yang mau jawab? Dia menantang orang-orang, apakah mau menjawab hal pertanyaan yang dilemparkan oleh orang ini. Pelaku bid'ah itu mendahulukan hawa nafsunya daripada petunjuk Robnya, petunjuk Tuhannya. Maka dia adalah manusia yang paling sesat dan dia mengira bahwa dia di atas petunjuk. Dia menukil dari pendapatnya Imam Asy-Syatibi. Tentunya hal itu ramai di kolom komentar, ada perdebatan-perdebatan di sana. Dan ini salah satu perdebatan yang saya baca, yang saya ikuti. Pertama, katanya Mas Fandi, tahlilan biasanya tetangga dan orang terdekat membawakan makanan guna membantu saudara yang sedang berduka. Jika tidak ada makanan, maka artinya tetangga dan orang yang terdekat pun tidak memiliki makanan. Meski begitu, tahlilan akan tetap dilangsungkan walau hanya dihidangkan air putih. Dan ini benar. Di daerah saya, orang yang sedang terkena musibah seperti ada kerabatnya yang meninggal dunia, orang-orang di sekitarnya, tetangga-tetangganya datang. Ada yang membawa uang, menyedekahkan uang, ada yang menyedekahkan beras, gula dan lain sebagainya, sembako-sembako. Kata Mas Mandi yang kedua, yasinan dengan mengundang tetangga dan orang terdekat untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal. Biasanya tetangga pun membantu membawakan bahan makanan. Kalaupun tidak, biasanya yasinan akan dilakukan oleh keluarga orang yang ingin hadir yang datang. Yang ketiga, maulid adalah bentuk rasa cinta dan rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Maulid biasanya diadakan beramai-ramai dan warga memberikan sumbangan untuk acara tidak dipaksa. Jika dananya sedikit, maka acara pun diselenggarakan secara sederhana. Dan ini benar. Ada beberapa masjid di daerah saya yang saya mengikutinya secara langsung, dan dengan kapasitas masyarakatnya berbeda-beda, otomatis perayaan maulidnya itu berbeda-beda kualitas acaranya. Ramai tidaknya, meriah tidaknya, itu tergantung dana yang ada. Tidak memaksa sifatnya, karena ya apa adanya gitu. Dan ini merupakan wujud cinta kita sebagai umatnya Nabi kepada Nabi. Kata Mas Mandi yang keempat, tidak semua tempat pada sholat berjamaah dan kajian ilmu di masjid itu sepi jika tidak ada makanan. Di daerah saya, kata Mas Mandi, masih sering melakukan pengajian ibu-ibu pada siang hari pada Jumat siang setelah kegiatan sholat Jumat selesai. Kemudian pada malam Jumatnya, pengajian dilakukan oleh bapak-bapak di masjid setelah sholat Isya. Dan itu pun sering tidak ada makanan, yang hanya ada air putih saja. Tidak semua kegiatan ngaji sepi jika tidak ada makanan. Itu semua tergantung manusianya itu sendiri. Dan ini benar lagi sekali lagi. Karena di daerah saya, bapak saya setiap malam Jumat Kliwon itu mengadakan khataman di musola di dekat rumah saya. Dan tiba-tiba memulai khataman saja. Kemudian orang-orang berdatangan ikut khataman, dan di situ tidak ada makanan. Tapi mereka rukun, mereka semangat untuk melaksanakan acara khataman tersebut. Dan ini tidak ada makanan, pun tetap ramai, pun tetap ada yang datang. Kemudian sama si yang memberikan mosi tadi, apakah Rasulullah dan para sahabat melakukan tahlilan ketika ada yang wafat di dalam perang?
Apakah Rasulullah pernah melakukan yasinan ketika ada yang wafat di dalam perang? Apakah setelah wafatnya Rasulullah para sahabat mengadakan tahlilan? Kemudian ada yang menyahuti, yang menanggapi. Apakah Rasulullah pernah berkumpul bersama para sahabatnya untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain atau orang yang sudah meninggal? Apakah membaca Al-Quran tidak boleh? Apakah Rasulullah melarang mendoakan orang yang sudah meninggal? Siapa yang bilang tidak boleh? Apakah setelah wafatnya Rasulullah para sahabatnya berduka cita? Apakah para sahabatnya ada yang berdoa supaya berkumpul dengan Rasulullah di surga? Tidak ada larangan, kata yang melempar mosi. Silahkan doakan pertanyaannya, apakah Rasulullah dan para sahabat pernah melakukan tahlilan atau yasinan ketika ada yang wafat dalam perang? Berarti fix ya, membaca surah Yasin itu boleh. Boleh dibaca tiap hari, wallahu a'lam. Kata Mas Pandi, saya bacakan artinya. Dari sahabat Maqbol bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Yasin adalah pokok dari Al-Quran. Tidak dibaca oleh seseorang yang mengharap ridha Allah kecuali diampuni dosa-dosanya. Bacakanlah surah Yasin kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika masih kurang jelas, bisa tanyakan kepada kiai yang membolehkan tahlilan dan yasinan. Anda juga bisa menanyakan kepada ustadz yang melarangnya supaya jelas, kata Mas Pandi. Dari zaman Nabi, sudah ada orang yang baca Yasin dan juga ada orang yang baca kalimat tauhid dan mendoakan orang yang meninggal tidak dilarang. Kalimat tauhid juga tidak ada larangan, semua yang dilakukan di tahlilan nggak ada yang dilarang. Cuma beda caranya, mungkin ada orang yang ibadah sendiri lebih semangat dan ada juga yang pas bareng lebih semangat. Terus apa salahnya jika mengajak orang yang untuk membaca ayat-ayat Allah dan kalimat tauhid bersama-sama? Kemudian si Mas yang tadi ngomong, bolehkah berikan hadisnya bahwa Rasulullah pernah yasinan atau tahlilan saat ada orang yang wafat? Wallahu a'lam. Saya tidak punya dasar bahwa Nabi yasinan saat ada orang yang meninggal, tapi coba Anda berikan hadis tentang larangan membaca yasin saat ada orang yang meninggal. Jika semua perbuatan manusia harus ada hadisnya, mungkin hidup kita banyak sekali yang tak berpedoman dengan hadis. Baiknya, jika ada perintah yaitu berarti perbuatan yang baik. Jika itu larangan berarti itu ya perbuatan buruk. Jika tidak ada perintah dan tidak ada larangan, kembali lihat isi dari perbuatannya apakah baik atau buruk. Kemudian ada yang menguatkan, bro ini salah berpikir, ibadahnya itu yang dicari perintahnya, sedangkan masalah duniawi yang dicari itu larangannya. Semoga membantu. Mas Wandi kemudian memberikan dalil lagi, hadis. Ketika Umar sebelum wafatnya, ia memerintahkan para suhaib untuk memimpin sholat dan memberi makan para tamu selama 3 hari hingga mereka memilih seseorang. Maka ketika hidangan-hidangan ditaruhkan, orang-orang tahu mau makan karena sedihnya. Maka berkatalah Abbas bin Abdul Muthalib, wahai hadirin, sungguh telah wafat Rasulullah SAW dan kita makan dan minum setelahnya. Lalu wafat Abu Bakar dan kita makan dan minum sesudahnya. Dan ajal itu adalah hal yang pasti. Maka makanlah makanan ini. Lalu beliau mengulurkan tangannya dan makan. Maka orang-orang pun mengulurkan tangannya masing-masing dan makan. Kemudian mas-mas tadi yang ingin mendebat mengatakan, artikel yang kami copy paste banyak orang yang menyelisihinya. Ada yang mengatakan sanad dalil sampai ke Umar bin Khattab tidak jelas. Ada juga yang mengatakan, hai para pendusta yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, janganlah untuk membenarkan kebid'ahan. Kalian berdusta atas nama mereka dengan membuat berbagai hadis dan athar palsu. Ketahuilah bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Pertama ikhlas, yaitu bahwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jika cuma ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Dan sebaliknya, walaupun sesuai dengan tuntunan Nabi tapi tidak ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala semata, maka ibadah tersebut juga tidak akan diterima. Jadi ibadah itu tidak cukup dengan niat baik saja. Perhatikanlah orang-orang Nasrani dalam amal perbuatannya. Mereka lakukan dengan niat untuk melakukan kebaikan tapi tidak ada tuntunan dari nabinya. Maka mereka termasuk golongan yang sesat. Wallahu a'lam.
tentunya jika perdebatan ini terus dilakukan di kolom komentar, balas-balasan tidak akan ada habisnya. Karena pada dasarnya perbedaan itu adalah sunatullah. Perbedaan pendapat itu juga sunatullah. Maka pemahaman orang satu dengan pemahaman orang yang lain itu pasti beda. Karena ya pada dasarnya mereka memiliki kecenderungan yang berbeda. Setiap orang itu memiliki perbedaan. Dan itu sunatullah. Kita tidak boleh membantah itu. Tidak boleh memaksa agar orang yang berbeda itu sama dengan kita. Itu yang tidak boleh. Maka cara memahami sesuatu antara satu orang dengan orang ini pasti berbeda. Maka dalam ajaran Islam kita itu dikenai kewajiban untuk selalu belajar. Yang mana dalam belajar itu kita dituntut untuk bisa berpikir yang kemudian digunakan untuk kita berijtihad. Karena ketika seseorang itu berijtihad maka dia meninggalkan sebuah taklid. Karena pada dasarnya kalau orang taklid meskipun yang ditaklidkan itu buta, taklid itu mengikuti secara buta, tidak mengetahui asal usul dasar mengapa ini dilakukan dan seterusnya. Maka ada ulama yang mengatakan hal seperti itu tetap dikenai dosa. Dengan ijtihad maka dia menghindarkan sebuah taklid. Dan karena ijtihad itu adalah sesuatu yang bukan qot'i, bukan pasti, maka pasti ada perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan ini adalah sesuatu yang lumrah. Perbedaan-perbedaan ini adalah sesuatu yang lumrah. Ada yang mengatakan bahwasanya bid'ah, ada yang mengatakan bahwasanya yasinan, setelah yasinan itu mendapat makanan, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya hal itu adalah hal baik. Ini ya biasa saja sebenarnya. Karena itu adalah ijtihad. Karena kan kita tahu ijtihad itu jika benar kita akan mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Mungkin tidak semua orang memahami demikian. Tapi jika kita melihat perdebatan ini, yang kalah itu adalah yang menanyakan tadi. Karena apa? Karena semua pertanyaan yang dilemparkan oleh si penanya itu sudah dijawab oleh yang mendebat. Kemudian dia kembali menanyakan sesuatu yang lain. Dan itu adalah ya salah lah. Kalau di dalam teori debat kayak seperti itu ya salah. Yang ditanyakan tentang dampak dari makanan. Yasinan dapat makanan itu menjadikan rame. Apakah kalau tidak ada makanan itu tetap rame? Ternyata ada yang menjawab tetap rame. Ya wis, selesai perdebatan. Kemudian dia mencari dalil dan lain sebagainya, yang apakah Nabi pernah melakukan seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Dijawab lagi oleh si pendebat, dalam yasinan, dalam tahlilan itu ada pembacaan hal-hal yang baik. Yasinan itu membaca yasin, tahlilan itu membaca tahlil, la ilaha illallah, kalimat thayyibah dan seterusnya. Masa hal seperti itu dilarang? Logikanya ya seperti itu, karena pada dasarnya semua hal itu kalau tidak ada dalil yang larang itu boleh. Apalagi itu perbuatan yang baik. Ya seperti itulah teman-teman kurang lebihnya. Bagaimana pendapat teman-teman terkait yasinan yang ada makanan kemudian dianggap bid'ah? Bagaimana pendapat teman-teman? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane ngalor ngidur.